Semoga kalian selalu sehat selalu, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi kali ini. Berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran jarak jauh untuk kelas 12. Kemarin kita sudah membahas materi limit. Nah, untuk kali ini kita membahas materi turunan. Nah, turunan di sini nanti kita akan bahas turunan pertama, fungsi aljabar sederhana, fungsi U pangkat N, kemudian U kali V, U per V, dan penerapan turunannya. Nah, penerapan turunan nanti kita titik stasioner, kemudian nilai maksimum, nilai minimum atau fungsi naik ataupun fungsi turun. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi ya. Nah, untuk turunan fungsi ini langsung saja ada turunan fungsi pertama, fungsi aljabar. Untuk umumnya, nah kalau fungsi fx-nya itu ax pangkat n, ini turunannya f aksen itu sama saja turunan pertama. Kalau f double aksen berarti turunan kedua. Nah, ini f aksen x turunan pertama, atau kita lambangkan dengan dy per dx, di mana f itu sama saja dengan fungsi y. Nah, kita sering menyebutnya fungsi y sama dengan atau fx sama dengan. Nah, kalau dalam bentuk y sama dengan berarti turunan utamanya diferensial y terhadap x, jadi dy per dx. Sehingga nanti yang kita tentukan itu variabel yang menggunakan x kuadrat, koefisien yang menggunakan variabel x atau x pangkat 1, x pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau yang tanpa variabel x nanti kita cari turunannya bisa apa tidak dan kita buktikan. Ya. Kalau fungsi awalnya yaitu ax pangkat n, di mana a suatu konstanta, n juga suatu konstanta atau suatu bilangan, maka untuk menentukan turunan pertamanya tinggal pangkatnya ini turun ke depan, sehingga a kali n, nanti x-nya menjadi pangkat berkurang 1, n dikurangi 1. Ini turunan pertama konsepnya. Nah, kalau turunan kedua berarti dari fungsi awal kita turunkan pertama dulu, kemudian kita turunkan kembali. Ya. Jadi turunannya ada 2 kali. Itu turunan kedua. Berarti a kali n min 1 x pangkat n min 1 dikurangi 1 lagi dan seterusnya. Nah, kita bahas turunan pertama dulu untuk fungsi sederhana. Kita ambil contohnya. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 min 6x kuadrat plus 5x min 1. Nah, dari fungsi awal yaitu 3x pangkat 5 dikurangi 6x kuadrat plus 5x min 1, kita cari turunannya. Nah, berarti di sini 5-nya turun ke bawah, ada angka 3, kita kalikan dengan 5. Kemudian x tadinya 5 menjadi berkurang 1, 5 kurangi 1 yaitu 4. Kemudian di sini ada min 6, pangkatnya adalah 2, turun ke depan menjadi kalikan 2, x tadinya pangkat 2 menjadi pangkat 1, atau tidak ditulis tidak masalah kalau di pangkat 1. Kemudian di sini ada plus 5, lah ini x saja itu kan artinya x pangkat 1 berarti 5 kali 1 x pangkat 1 kurangi 1 yaitu pangkat 0. Nah, kalau x pangkat 0 tidak perlu kita cantumkan, tidak masalah karena hasilnya adalah 1. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian satunya gimana? Nah, satunya artinya x pangkat 0 ya. Kemudian turunkan berarti 1 kali 0. Nah, 1 kali 0 kan 0, tidak usah kita cari pun tidak masalah. Nah, ini kalau konstanta biasa. Sehingga hasilnya menjadi 3 kali 5 yaitu 15x pangkat 4 dikurangi 12x plus 5. Inilah nilai turunannya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian diminta mencari nilai dari turunan pertama, jika f aksen x adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x min 1, tentukan nilai f aksen 2.
sini bukan F aksen X tapi F aksen 2. Ini artinya apa? Berarti di sini kalian cari turunan pertamanya atau F aksen X-nya, kemudian setelah ketemu baru X-nya kalian ganti dengan angka yang ada di situ, yaitu angka 2. Nah, kita cari turunannya dulu, F aksen X-nya dulu. Berarti di sini kita kalikan, langsung boleh ya. 4 kali 3 langsung 12X, tadinya pangkat 3 menjadi pangkat 2, kemudian dikurangi 2 kali 2 menjadi 4X pangkat 1 ditambah 5. Nah, setelah itu satunya kan hilang ya. Setelah itu kita baru ganti X-nya dengan angka 2, sehingga 12 kali 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 5. Nah, hasilnya 12 kali 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kali 2 8 ditambah 5. 12 kali 4 berarti 48 dikurangi 8 tambah 5. Berarti hasilnya adalah 45. Sehingga kalau kita mencari di sini angka, berarti nanti hasilnya adalah angka, tidak ada variabel X-nya lagi. Nah, sekarang kalau misalkan Fx-nya pangkat negatif. Kalau Fx sama dengan 3x pangkat min 2. Pangkat negatif itu bentuk lain dari penyebutnya di bawah ya. Berarti 3-nya di atas. Nanti karena ini yang negatif pangkatnya, berarti variabel X pangkat ini di bawah. Ini bentuk lain. Nah, sehingga ini bisa naik ke atas, tapi pangkatnya berubah tanda ya, tadinya positif menjadi negatif. Nah, bagaimana kita mencarinya? Berarti ini kita kalikan 3 kali min 2X, tadinya pangkat min 2 berkurang 1 menjadi berapa? Berarti min 2 kurangi 1, bukan menjadi min 1 lagi, tapi menjadi min 3. Sehingga hasilnya min 6X pangkat min 3. Atau kita nyatakan dalam bentuk bilangan pecahan min 6 per X pangkat 3. Nah, sekarang kalau misalkan Fx-nya 5x kuadrat plus 3x min 3x pangkat min 4 plus 6. Nah, turunan pertamanya gimana? Nah, berarti ini 5 kali 2. X pangkat 1 ditambah 3 dikurangi 3 kali min 4 lagi X, tadinya pangkat min 4 menjadi pangkat min 5. Jadi kalau pangkat negatif nanti angkanya bertambah ya, tapi minnya tetap. Jadi kalau min 4 jadi min 5, min 3 jadi min 4, min 2 jadi min 3 dan seterusnya. Sehingga hasilnya menjadi 10x plus 3 plus ini min kali min plus ya, 12x pangkat min 5. Atau hasilnya menjadi 10x, yang ini dulu boleh 12 per x pangkat 5 yang angka biasa paling akhir. Bentuk seperti ini juga boleh. Jadi kalau pangkatnya positif semua, yang negatif jadi positif, itu menjadi penyebut. Paham ya? Kalau fungsinya bilangan akar. Nah, Fx-nya misalkan di sini akar, berarti ini pangkatnya pangkat pecahan. Akar x pangkat 3 indeks 5. Nah, ini artinya adalah fungsinya berubah menjadi Fx sama dengan, kalau ini dinyatakan bilangan pangkat, penghilangan akarnya ini bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan pangkat, tapi pangkatnya adalah pangkat pecahan. Jadi x di sini 3-nya di atas, nanti 5-nya jadi penyebut. Nah, sehingga kita cari turunannya. Turunannya ya sama kayak tadi, kita turunkan. Karena ini tidak ada angkanya, berarti langsung saja 3/5 x. Nah, 3/5 dikurangi 1 berarti 3/5 dikurangi 5/5 berarti min 2/5. Nah, ini artinya gimana? Nah, tinggal ini kita kurangkan saja. Nah, dikurangkan. Nah, 3 kurangi 5 min 2, pernya adalah per 5. Nah, misalkan kalau x pangkat 2/5, nah, berarti 2/5 x 2 kurangi 5 berarti min 3/5. Nah, seperti ini boleh ya. Kalau dijadikan pangkatnya bulat gimana? Nah, berarti 3/5 x pangkat 2/5. Seperti ini juga boleh. Kalau dinyatakan
indeks 5. Oke, kita coba lagi. Misalkan fx-nya adalah akar. Coba lagi kalau fx sama dengan akar x pangkat 5. Di sini kalau tidak ada indeksnya artinya adalah indeksnya 2. Tidak dicantumkan tidak masalah ya. Ini artinya 2 ya. Nah, biasanya tidak dicantumkan. Nah, ini nilainya sama saja. Jadi kalau kita nyatakan dalam bilangan pangkat, nah, x pangkat 5/2. Gimana hasilnya? Berarti turunannya adalah turun 5/2, X-nya menjadi 5 dikurangi 2, yaitu 3/2. Nah, karena ini bulat, karena ini positif berarti tetap ya tidak menjadi penyebut. Kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan akar lagi, menjadi 5/2 akar X pangkat 3 indeks 2. Indeks 2 tidak usah dicantumkan juga tidak masalah. Nih, untuk bilangan akar. Paham ya? Nah, sekarang kalau kita turunan dari fungsi U kali V. Nah, kalau fungsi U kali V misalkan fungsinya adalah U kali V, jadi U itu fungsi dikalikan fungsi lagi. Nah, berarti turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi aksen itu turunan ya. Nah, contoh, kita ambil tentukan F aksen E dari fungsi Fx sama dengan misalkan 3x plus 1 dikalikan 2x min 5. Jadi ada 2 kali fungsi. Ini mengandung x, ini juga mengandung x. Nah, sekarang dari fungsi fx yang ada yaitu 3x plus 1 dikalikan 2x min 5, kita misalkan yang pertama ini sebagai u, yang kedua ini sebagai v. Nah, kalau punya 3x plus 1 berarti turunannya adalah 3 ya. Satu nilai kan. Turunannya pangkat 1 kan jadi pindah ke depan. Kemudian V-nya yang satunya yaitu 2x min 5, berarti turunan pertama dari V adalah 2. Nah, setelah itu baru kita masukkan F aksen E, rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya mana? 3 kali. V-nya mana? Ini. Berarti 2x min 5 ditambah V aksennya adalah 2 kali. U-nya mana? Nih, yaitu 3x plus 1. Nah, setelah itu baru kita uraikan. 3 kali 2x 6x, 3 kali min 5 yaitu min 15 ditambah, nah ini sama kita uraikan. 2 kali 3x 6x, 2 kali 1 adalah 2. Nah, sekarang yang X dengan yang X kita jumlahkan menjadi 12x min 15 tambah 2 menjadi min 13. Inilah turunan pertamanya. Nah, itu kalau menggunakan U aksen V ditambah V aksen U. Sebenarnya bisa juga sih kita pakai cara yang lain lagi. Cuma di sini bagaimana? Cara yang kedua yang tadinya F aksen yaitu Fx-nya yaitu 3x plus 1 dikalikan 2x min 5. Nah, sekarang kita coba F aksennya. Kita tutup yang ini. Jadi yang kita gunakan ini boleh atau ini dulu yang kita gunakan terserah. Ya, mau yang mana saja tidak masalah. Nah, misalkan kita ambil yang belakangnya, turunan dari 2x kan kita ambil 2-nya saja. Nah, 2, nah, kita ambil 2-nya saja. Nah, tinggal kamu kalikan 2 kali 3x yaitu 6x. Kemudian 2 kali 1 yaitu 2. Nah, setelah itu baru depan 3x turunannya adalah yang kita lihat kan yang mengandung variabel x. Nah, 3x turunannya adalah 3. Nah, sama kayak tadi, kita kalikan yang satunya 3 kali 2x 6x, 3 kali
min 5, yaitu min 15. Baru kita tambahkan hasilnya. Sehingga 6x tambah 6x 12x. Nah ini dengan ini sisanya min 13. Hasilnya sama. Nah, silakan pakai cara yang mana, terserah ya. Cuma kalau pakai cara yang kedua dengan catatan apa? Ini pangkatnya adalah pangkat 1. Jadi kalau pangkat lebih dari 1 mungkin kalian akan kesulitan. Walaupun itu sebenarnya tidak masalah sih kalau misalkan kalian bisa. Oke, kita coba lagi ya. Kalau misalkan fungsinya adalah 4x min 2 dikalikan 5x plus 3. Kalian cari turunannya. Kita coba pakai cara yang kedua. F aksen x-nya. Nah, yang mau kita pakai yang kita tutup yang kanan dulu atau yang depan dulu terserah, tidak masalah, bebas. Misalnya kita tutup yang depan, tadi kan yang belakang dulu ya, sama saja. Kita tutup yang depan 4x, kita cari turunannya, yaitu kita ambil 4-nya saja. Nah, 4 ini kita kalikan dengan fungsi yang satunya. Berarti 4 kali 5x 20x, 4 kali 3 yaitu 12, di sini plus, berarti plus 12. Nah, kemudian yang kedua 5x turunannya adalah 5. Nah, 5 ini sama kayak tadi. 5 kali 4x 20x, 5 kali min 2 yaitu min 10. Baru kita tambahkan. Sehingga f aksen x-nya adalah 20 tambah 20x. Berarti 40x 12 dikurangi 10, berarti plus 2. Nah, ada yang tanya kan? Itu kalau fungsi U per V. Nah, sekarang kalau fungsinya U per V ya. U per V bagaimana? Dari fungsi fx sama dengan U per V sama kayak tadi, cuma kalau tadi kan ditambah, berarti yang ini kita kurangi. Sehingga turunan pertamanya U aksen V dikurangi. Nah, V aksen U dibagi. V kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan di sini. Nah, kita ambil contoh. Contohnya ya. Misalkan tentukan f aksen x dari fungsi 2x plus 1 dibagi 3x min 5. Misalkan dulu 2x plus 1 per 3x min 5. Kita misalkan yang atas sebagai U. Nah, yaitu 2x plus 1 berarti turunannya adalah 2. Kemudian yang bawah sebagai V. V-nya adalah 3x min 5. Berarti V aksennya adalah 3. Karena 3x turunannya kan 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. F aksen x-nya adalah U aksen V dikurangi V aksen U per V-nya kita kuadratkan. Kita masukkan. U aksennya berapa? 2. Dikalikan V-nya yaitu 3x dikurangi 5. Dikurangi lagi. V aksennya adalah 3. Dikalikan U-nya adalah 2x min plus 1 per V-nya tinggal kita kuadratkan. V-nya 3x min 5 kita kuadratkan. Biasanya penyebutnya tetap kuadrat saja, tidak digunakan pun tidak masalah. Hanya atasnya saja kita cari pengurangannya. Nah, sehingga hasilnya menjadi ini kita uraikan. 2 kali 3x berarti 6x. 2 kali min 5 min 10. Kemudian min 3 kali 2x min 6x. Min 3 kali 1 berarti min 3 per. Nah, ini masih tetap 3x plus min 5 dikuadratkan. Nah, sekarang 6x dikurangi 6x kan nggak ada benar. Sehingga hasilnya menjadi min 10 dikurangi 3, hasilnya min 13 per 3x min 5 dikuadratkan. Jadi hasil atasnya itu adalah bilangan tunggal, tidak ada variabel x-nya, tapi penyebutnya menjadi kuadrat. Jadi penyebutnya tetap tinggal dikuadratkan saja. Hanya atasnya saja tinggal menyesuaikan bentuk umumnya atau rumusnya. Nah, sebenarnya ada cara juga. Nah, cara yang kedua
dari fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 per 3x min 5. Ini sebenarnya kita kalikan silang. Turunan pertamanya berarti yang x di atas kita kalikan dengan selain x di bawah. Angkanya berapa saja? Nah, x di atas kan 2, yang di bawah min 5. Kita kalikan silang. Berarti 2 dikalikan min 5. Kemudian dikurangi. Adanya dikurangi. Yang bilangan tanpa variabel x di atas dengan bilangan yang ada x di bawah kita kalikan juga silang. 1 kali 3. Per baru penyebutnya tetap yaitu 3x min 5 kita kuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi 2 kali min 5 min 10 min 1 kali 3 min 3 per 3x min 5 dikuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi berapa? Min 13 per 3x min 5 dikuadratkan. Hasilnya sama ya, terserah kita pakai cara yang mana. Nah, oke, sekarang kita coba kalau fungsinya misalkan 4x min 1 per 5x plus 3. Nah, berarti turunan pertamanya kita coba pakai cara yang kedua ya. Berarti x di atas dengan selain x. 4 kali 3 12 dikurangi 5 kali min 1. 5 kali min 1 berapa? Berarti min 5 lagi per ini masih tetap 5x plus 3 tinggal di kuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi min dengan min jadi plus, berarti 12 tambah 5 menjadi 17 per 5x plus 3 di kuadratkan. Paham ya? Jadi jangan lupa kalau di sini ada negatif, berarti ini ada negatif lagi. Min dengan min nanti jadi plus. Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang fungsinya U pangkat N. Nah, kalau fungsinya U pangkat N, berarti nanti turunannya menjadi bagaimana? Jadi ini bukan X tapi fungsi lagi. Sehingga turunan pertamanya N-nya pindah ke depan, kemudian U-nya tetap, pangkatnya nanti berkurang, dikalikan lagi turunan dari fungsinya. F aksennya lagi. Contoh, kita ambil contoh, misalkan fungsinya 5x min 3 pangkat 4. Ini kan berarti dikalikan 4 kali. Kita urutkan bukan terlalu panjang. Jadi bisa kita gunakan konsep yang ini. Ini sebagai U. Ya. Berarti U-nya adalah 5x min 3. Berarti turunan pertamanya adalah 5. Sehingga F aksennya menjadi pindah ke depan 4, fungsinya tetap yaitu 5x min 3 tinggal dikalikan turunannya tadi yaitu adalah 5. Sehingga hasilnya menjadi 4 kali 5 20 kali 5x min kan fungsinya kalau di sini 2x kuadrat plus 3x min 1 pangkat 5. Berarti turunannya menjadi 5-nya pindah ke depan, yang di dalam kurung tetap, ya. Kemudian dikalikan lagi turunan ini yang ada x-nya kan ini. Berarti 2 kali 2 4, x pangkat 2 menjadi pangkat 1, 3x menjadi 3. Nah, ini turunannya. Nah, sekarang kalau misalkan f(x)-nya 6x plus 3 pangkat 3. Berarti turunannya menjadi 3-nya pindah ke depan, 6x plus 3 tetap, turunan 6x adalah 6. Nanti kita kalikan 6 lagi, jangan lupa. Tinggal kita kalikan 3 kali 6, 18 dikalikan 6x plus 3. Ini pangkatnya menjadi pangkat 2 ya. Nah, ini pangkat 5 menjadi pangkat 4, pangkat 4 menjadi pangkat 3. Jadi pangkatnya berkurang 1. Ini hasilnya. Nah, kita coba lagi. Satu lagi, misalkan 3x kuadrat plus 5, pangkatnya pangkat 6. Nah, berarti turunannya menjadi 6-nya turun,
Berarti 3 kali 2 6, X-nya pangkat 2 menjadi pangkat 1. Tinggal kita kalikan yang ini, 6 kali 6X 36X dikalikan 3X kuadrat plus 5 pangkat 2. Ini hasilnya. Paham ya? Atau selanjutnya yaitu latihan soal, kalian kerjakan di buku catatan. Tentukan turunan pertama dari fungsi yang pertama adalah 3X pangkat 4 min 5X pangkat 3 plus 2X min 5. Kemudian yang kedua, fungsi dari akar X pangkat 6 indeks 5. Yang ketiga, fungsi dari 5X plus 2 dikalikan 3X min 4. Yang keempat adalah fungsi dari 3X min 2 per 4X plus 5. Dan yang kelima adalah fungsi dari 5X plus 3 dipangkatkan 6. Itu dari 5 soal tersebut kalian kerjakan di buku. Hasilnya seperti biasa kirimkan ke WA saya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas masih turunan fungsi di penerapannya, yaitu fungsi naik, fungsi turun, statik, stasioner. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang tanyakan, silakan bisa tanyakan ke WA saya atau di kolom komentar Google Classroom kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, keluar rumah selalu menggunakan masker, tetap diam di rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat berarti. Salam sehat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.